Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Nana. Hai teman-teman semua, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah kali ini aku seperti yang kemarin-kemarin juga ya, masih mau ngebahas seputar all stop ya. Jadi ini tentang pengalaman aku selama berjualan di Taiwan ya. Jadi kemarin itu ada yang nanya, Cece, kalau kirim barang ke Taiwan itu pakai jasa pengiriman apa sih dan berapa tarifnya? Nah, hari ini aku mau kupas tentang ekspedisi yang pernah aku pakai dan menurut pengalaman aku selama ini. Jadi sebenarnya dari tahun 2015 ya aku mulai jualan sendiri, maksudnya nyetok sendiri kayak gitu. Itu mulai dari tahun 2015an ya, dan itu aku sampai sekarang itu udah memakai berbagai ekspedisi, maksudnya ganti-ganti gitulah, gak tetap dari dulu sampai sekarang ini kayak gitu. Jadi aku melihat-lihat situasi dan aku lihat-lihat tarifnya itu berapa. Jadi buat kalian yang barangkali pengen kirim barang dari Indonesia ke Taiwan seperti itu, mungkin nanti setelah lihat video aku itu ada gambaran mau pakai jasa pengiriman yang mana ya. Dan oke, langsung saja saya sebutkan 5 ekspedisi yang saya rekomendasikan dan saya udah pernah pakai selama saya jualan di Taiwan, dan semuanya itu amanah. Cuma tarifnya itu memang bervariasi dari tiap-tiap ekspedisi ya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu saya tahun 2015an ya. Mungkin sampai tahun 2016an itu saya pakai pos, pakai ekspedisi pos Indonesia ya. Kirim barang ke Taiwan itu kalau berupa pakaian seperti itu dulu itu harganya itu tarifnya sekitar 120 sampai 125.000 itu per kilogram. Jadi bisa dihitung sendiri ya, misalkan kalian kirim barang 10 kilo itu nanti ongkosnya sekitar 1.200.000-an ya, seperti itu. Dan perlu kalian tahu ya, kalau misalkan kirim barang ke luar negeri itu misalkan beratnya lebih 1 gram aja itu udah dihitung 1 kilo. Misalkan kamu kirim barang beratnya itu 5 kilo lebih 1 gram kayak gitu, itu nanti hitungannya 6 kilo. Dan nggak cuma pos saja yang hitungan seperti itu, tapi semua ekspedisi ya. Dan untuk berapa lama sampainya ke Taiwan, kalau lewat pos itu lebih cepat ya dari ekspedisi lain karena harganya juga lumayan mahal. Kalau lewat pos itu biasanya 3-4 hari kerja itu udah sampai Taiwan. Misalkan saya kirim barang dari Indonesia itu hari Senin ya, biasanya itu hari Kamis atau Jumat itu udah sampai ke Taiwan kayak gitu. Dan cepet banget pokoknya kalau lewat pos itu, dan kita nggak kena bea cukai atau nggak kena pajak juga. Oke, langsung saja yang kedua ya. Saya juga pernah pakai Depek, dan di Depek itu saya juga kayaknya ada setahunan lebih ya pakai jasa pengiriman Depek, dan itu harganya tarif ongkosnya itu 130-an ya, sekitar 130.000. Dan kalau lewat Depek itu barangnya itu estimasi 4-7 hari kerja. Misalkan saya kirim barang dari Indonesia itu hari Senin, itu kalau cepat ya hari Senin depan itu nyampe ke Taiwan. Kalau lambat ya bisa hari Selasa atau Rabu, bahkan bisa hari Kamis seperti itu. Tapi kalau lewat Depek itu kita nggak kena bea cukai ya, atau nggak kena pajak. Nah oke, sekarang yang ketiga saya pernah pakai Citylink, itu tarifnya juga 120.000 per kilogram, dan estimasi sampainya ke Taiwan itu juga sama 4-7 hari kerja, dan itu juga nggak kena pajak. Nah setelah itu aku pindah lagi ke Apek ya. Aku pakai Apek itu mungkin dari tahun 2017an ya, 2017 sampai 2019 sepertinya kalau nggak salah.
kayaknya udah 2 tahun kayak gitu aku pakai APEC, dan APEC itu lebih murah ya dari jasa pengiriman sebelumnya yang aku pakai. Untuk APEC tarif pengirimannya itu 85.000 per kilogram ya, 85.000 per kilogram, dan kalau di atas 25 kilo itu bisa lebih murah lagi. Nah, setelah pakai APEC itu aku pindah lagi. Karena apa? Karena di APEC semenjak ada corona kemarin ya, harganya itu ada kenaikan karena mereka bilang pesawatnya yang biasa mereka pakai itu udah nggak bisa masuk ke Taiwan gitu loh, karena efek lockdown kemarin ya mungkin. Jadi dulunya itu 85.000 jadi naik menjadi 100.000 per kilogram, dan itu estimasi sampainya juga sama 4-7 hari kerja. Nah, kalau pakai APEC itu saya sering banget kena pajak ya. Kata kurirnya sih kalau 1 tahun itu lebih dari 6 kali pengiriman itu bakalan kita dikenai pajak ya. Jadi biasanya kalau barang datang itu ada kertas pajaknya dan kita bayarnya ke kurirnya itu. Dan yang terakhir ekspedisi yang kelima yang sekarang aku pakai ya, itu namanya GNC Express, dan itu orangnya itu ramah banget dan apa ya, percaya banget gitu loh. Maksudnya biasanya kan dia kalau ada barang datang itu siang-siang itu bilang, maksudnya ada barang kakak yang datang dan berapa kilo totalnya berapa kayak gitu. Nah biasanya kan aku nyuruh orang rumah untuk transfer ongkos kirimnya kan. Biasanya kan kalau aku nyuruh kakak aku, kalau siang itu kakak aku kadang kan nggak pegang HP, kadang aku bilang ke pihakku GNC sendiri, dan aku bilang mungkin bisanya transfer itu agak malam sedikit, dan mereka itu maksudnya baik gitu loh nerimanya, oke nggak apa-apa kayak gitu. Pokoknya ramah banget. Dan untuk tarifnya itu 1 kilo itu 80.000 ya, dan kalau kita kirim barangnya di atas 28 kilo itu kita bisa dapat tarif 60.000 rupiah per kilonya. Jadi semakin banyak itu tarifnya semakin murah ya. Dan enaknya lagi kalau lewat GNC Express itu saya nggak pernah kena pajak ya. Jadi sejak ada corona sampai sekarang itu kayaknya saya sudah ada 20 kali lah, maksudnya ada barang datang dari Indonesia kayak gitu, tapi itu nggak pernah kena pajak saya. Kalau dulu sebelumnya itu kalau 6 kali lebih itu biasanya kena pajak ya, dan pajaknya itu lumayan banget. Kalau 1 karung kayak gitu biasanya hampir 1 jutaan itu ya pajaknya. Tapi selama pakai GNC ini saya nggak pernah kena pajak sama sekali, dan alhamdulillah datangnya juga cepet ya, lumayan. Kayak yang lain-lainnya 4-7 hari kerja itu udah sampai ke Taiwan. Nah oke teman-teman, itu tadi rekomendasi jasa pengiriman yang paling amanah dan murah dari saya. Yang pertama ada Pos, yang kedua ada Debek, yang ketiga ada Citylink, kemudian yang keempat APEC, dan yang kelima GNC Express yang sampai sekarang saya masih pakai ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau kirim barang ke Taiwan. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.